Sutter counties and were able to handle themselves well. They range in age from 24 to 32 and are all friends. Yuba County Sheriff deputies said the group was planning to drive to a basketball game 50 miles away in Chico Friday night, but there is no sign they ever attended that game. Authorities said they were driving a 1969 white and blue Mercury Montego, license number XQG 8. Bayangkan, Anda berada di tengah hutan yang membeku, 20 mil jauhnya dari peradaban manusia. Di sekeliling Anda hanya ada kegelapan, badai salju, dan dingin yang perlahan-lahan mematikan syaraf tubuh Anda. Anda berhasil menemukan tempat berlindung di sebuah trailer milik Dinas Kehutanan. Di dalam trailer itu ada makanan kaleng yang cukup untuk bertahan hidup selama 1 tahun penuh. Ada juga tabung gas penyejuk udara dan tumpukan buku yang bisa dibakar untuk menghangatkan tubuh. Tapi entah mengapa, Anda memilih untuk tidak menyentuh makanan itu. Anda tidak menyalakan api, dan Anda membiarkan diri Anda mati perlahan karena kelaparan dan hipotermia selama 3 bulan. Malam ini kita akan masuk ke dalam salah satu misteri paling aneh, paling mengerikan, dan paling membingungkan dalam sejarah Amerika Serikat. Kasus yang sering dijuluki sebagai Dyatlov Pass versi Amerika. Kisah tentang Yuba County 5. Kisah ini bermula pada tanggal 24 Februari 1978 di Yuba County, California. 5 orang pria parubaya yang saling bersahabat, Gary Matias, Jack Madruga, Ted Weir, Bill Sterling, dan Jack Wade. Mereka bersiap untuk hari yang sangat penting bagi mereka. Mereka adalah The Boys. Begitu keluarga memanggil mereka. Mereka memiliki keterbatasan mental ringan atau kondisi psikiatris, namun mereka mandiri. Mereka bermain bersama dalam sebuah tim bola basket Special Olympics bernama Gateway Gators. Esok harinya, Sabtu, mereka dijadwalkan bertanding dalam turnamen besar. Pemenangnya akan mendapat hadiah liburan gratis ke Los Angeles. Mereka sangat bersemangat, bahkan beberapa dari mereka sudah menyiapkan seragam basketnya di atas kasur malam itu. Untuk merayakan semangat tersebut, pada hari Jumat malam, mereka memutuskan untuk berkendara sejauh 50 mil ke utara, menuju Chico State University, untuk menonton sebuah pertandingan basket tim idola mereka. Mereka berangkat menggunakan mobil Mercury Montego milik Jack Madruga. Malam itu berjalan sempurna. Tim mereka menang, dan sekitar jam 10 malam setelah pertandingan usai, mereka mampir ke sebuah toko kelontong bernama Birch Market. Mereka membeli keripik, coklat, dan susu kotak untuk camilan jalan pulang. Itu adalah kali terakhir mereka terlihat hidup dalam kondisi normal. Rute dari Chico kembali ke rumah mereka di Yuba City adalah jalur lurus ke selatan melalui jalan tol yang mudah dan aman. Perjalanan itu seharusnya hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Namun, kelima pria ini tidak pernah sampai ke rumah. Keesokan paginya, orang tua mereka panik melihat ranjang anak-anak mereka kosong. Polisi segera dihubungi, dan beberapa hari kemudian, pencarian membuahkan hasil pertama yang justru memicu sejuta pertanyaan. Mobil Mercury Montego milik Jack Madruga ditemukan terlantar di sebuah jalan setapak yang kasar dan berlumpur di tengah hutan nasional Plumas. Lokasi ini berada 50 mil ke arah yang benar-benar salah. Mereka bukan pulang ke selatan, melainkan mendaki jauh ke dataran tinggi bersalju di timur laut.
Ketika polisi memeriksa mobil tersebut, keanehan mulai menumpuk. Mobil itu terjebak di gundukan salju, tetapi bannya tidak selip parah. Kuncinya tidak ada, tetapi tangki bensinnya masih terisi seperempat penuh. Dan yang lebih gila lagi, 5 pria dewasa yang kuat dan atletis itu sebenarnya bisa dengan mudah mendorong mobil itu keluar dari salju. Tapi mereka tidak melakukannya. Mobil itu ditinggalkan begitu saja. Mengapa mereka keluar dari mobil di tengah malam yang membeku, tanpa pakaian musim dingin yang memadai, dan perjalanan menembus badai salju? Apa yang mereka hindari? Atau siapa yang mereka ikuti? Pada bulan Juni 1978, salju mulai mencair di pegunungan Pelumas. Sekelompok pengendara motor yang melintasi area tersebut mencium bau busuk yang menyengat dari sebuah trailer milik Dinas Kehutanan. Trailer itu terletak luar biasa jauh, 20 mil dari tempat mobil mereka ditinggalkan. Ketika pintu trailer dibuka, misteri ini berubah menjadi horor psikologis yang nyata. Di atas tempat tidur, terbaring mayat Ted Weher. Pria yang dulunya memiliki berat badan 90 kg itu kini menyusut drastis, tinggal menyisakan tulang berbalut kulit dengan berat kurang dari 40 kg. Pertumbuhan jenggotnya menunjukkan fakta yang mengerikan. Ted Weyer tidak mati di malam mereka menghilang. Dia bertahan hidup di dalam trailer itu selama hampir 3 bulan. Namun, inilah misteri yang membuat para penyidik merinding hingga hari ini. Di luar trailer, terdapat gudang penyimpanan logistik. Di dalamnya ada lusinan ransum, makanan militer atau sea rations, yang cukup untuk menghidupi kelima pria tersebut selama 1 tahun penuh. Ted Weyer hanya membuka sedikit kaleng, sementara tumpukan makanan lainnya sama sekali tidak disentuh. Dia mati kelaparan di samping gudang makanan. Di dalam trailer juga terdapat tabung gas butane yang besar. Cukup memutar satu katup, maka sistem pemanas ruangan akan menyala dan menghangatkan trailer. Tapi katup itu tidak pernah disentuh. Ted membiarkan kakinya membusuk karena radang dingin atau frostbite, hingga akhirnya tewas membeku di bawah tumpukan 8 lapis selimut tebal. Siapa yang menyelimutinya? Karena analisis forensik memastikan Ted Weyer tidak mungkin bisa menyelimuti dirinya sendiri dengan serapi itu dalam kondisi tangan yang membeku parah. Seseorang berada di sana bersamanya. Pencarian massal segera dilakukan di sekitar hutan tersebut. Satu persatu rahasia kelam mulai terkuak. Sisa-sisa jasad Jack Madruga dan Bill Sterling ditemukan tergeletak di hutan sekitar 11 mil dari mobil mereka. Mereka tewas akibat hipotermia. Sebagian tubuh mereka telah hancur dimakan oleh hewan liar. Di arah lain, tengkorak dan tulang belulang Jackie White ditemukan oleh ayahnya sendiri yang ikut dalam tim pencarian. Namun, ada satu orang yang tidak pernah ditemukan jejaknya hingga detik ini. Gary Mathias, pria berusia 25 tahun, seorang veteran tentara yang mengidap skizofrenia parah. Malam itu, Gary adalah satu-satunya yang tidak membawa obat penenang dan antipsikotiknya. Satu-satunya bukti keberadaan Gary di trailer tersebut adalah sepasang sepatu boot miliknya yang ditinggalkan di lantai, dan dia diduga mengambil sepatu milik Ted Weher yang berukuran lebih besar. Apakah Gary mengambil episode psikotik akut malam itu? Apakah dia memimpin teman-temannya mendaki ke gunung kematian ini karena delusi dan mengancam mereka agar tidak menyentuh makanan atau menyalakan api? Ada satu kesaksian aneh malam itu dari seorang pria bernama Joseph Scones. Dia terjebak di jalan yang sama karena serangan jantung ringan di dalam mobilnya. Scones bersumpah melihat lampu mobil Mercury, sekelompok pria dan seorang wanita yang menggendong bayi, berjalan di kegelapan malam yang dingin. Ketika dia berteriak meminta tolong, lampu-lampu itu tiba-tiba padam.
dan semua orang terdiam dalam kegelapan. Apakah ada pihak ketiga yang memaksa The Boys naik ke gunung malam itu? Ataukah mereka tersesat dalam ketakutan kolektif psikologis yang tidak bisa kita pahami? Hingga hari ini, kasus Yuba County Five tetap menjadi lembaran hitam yang tak pernah terpecahkan dalam sejarah kriminalitas dunia. Mereka pergi untuk merayakan sebuah kemenangan, namun berakhir dalam tragedi membeku selamanya. Bagaimana pendapat kalian tentang misteri ini? Apakah Gary Matias adalah kunci dari semua kegilaan ini? Ataukah mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan di dalam hutan? Tulis teori kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah misteri sinematik lainnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Selamat malam.